Pada tahun 1944, Perang Dunia Kedua akan segera berakhir. Finlandia dan Uni Soviet telah menandatangani gencatan senjata Moskow, yang menetapkan bahwa Finlandia harus melucuti senjata Nazi dan mengusir mereka dari kota Lapland. Nazi menerapkan taktik bumi hangus, yang menghancurkan semua jalan jembatan desa dan kota yang dilewati. Jauh di dalam padang gurun Lapland, mantan komando Finlandia, Korpi, memutuskan untuk meninggalkan perang di belakangnya. Dengan anjingnya yang setia di sisinya dan seekor kuda yang kuat, Korpi terus mendulang emas di sungai. Ia tidak menyerah hingga ia mendapatkan setitik emas, yang menandakan bahwa ia berada di jalur yang benar. Setelah mendapat kepastian, Korpi mulai menggali lubang di seluruh area sambil mengabaikan semua pesawat yang terbang di atasnya. Setelah berhari-hari menggali lubang yang sia-sia, dia akhirnya menemukan deposit emas yang layak dan menangis bahagia. Dia memecah deposito besar itu menjadi beberapa bongkahan besar, dan menyembunyikannya di dalam tenda. Kemudian ia terjaga sepanjang malam untuk memastikan tidak ada yang merampoknya. Keesokan paginya, Korpi memasukkan semua emas ke dalam tas lalu pergi dengan kudanya, dan dengan anjing yang mengikutinya dari belakang. Beberapa jam kemudian, Korpi menemukan sekelompok tentara Nazi yang dipimpin oleh Jenderal Bruno. Mereka membawa sebuah tank berbahaya dan sebuah truk penuh dengan wanita-wanita yang diculik, yang dimanfaatkan oleh tentara Nazi untuk kesenangan mereka. Korpi terus berkendara, sambil bertukar pandang dengan Bruno. Saat itu Korpi tidak menghiraukan mereka semua, dan terus melanjutkan perjalanan. Seorang tentara ingin menembaknya, namun Bruno menghentikannya. Kemudian mengatakan bahwa pria itu sedang menuju kematiannya. Ketika Korpi terus berkendara di jalan, dia mulai menemukan semua mayat yang ditinggalkan Nazi, tetapi dia tidak merasa terganggu. Akhirnya dia menemukan sebuah truk dengan 4 tentara lain, yang memerintahkannya untuk turun dari kuda. Para tentara itu memeriksa tas dan menemukan emas, berpikir bahwa mereka dapat menyimpannya. Sehingga Korpi mulai berpikir ke depan dan menyuruh anjingnya untuk melarikan diri. Salah satu prajurit mencoba menembak anjingnya, tapi untungnya hewan malang itu bergerak dengan cepat. Selanjutnya tentara tersebut memanggil Korpi dengan sebutan kakek dan mencoba menembaknya juga. Tetapi Korpi mengambil pisaunya dan dengan gerakan cepat menikam kepala tentara tersebut untuk membunuhnya seketika. Tentara lain mencoba melawannya untuk membalas dendam, tetapi Korpi bergerak cepat dan melawan mereka dengan tangan kosong. Menikam mereka dengan pisau dan menggunakan tubuh mereka sebagai perisai ketika tentara Nazi mencoba menembaknya. Dia memukuli seorang tentara dengan helm, dan ketika tentara terakhir mencoba menabraknya dari belakang, Korpi memelintir lengannya dan membunuhnya dengan senjatanya sendiri. Bruno dan yang lainnya mendengar suara tembakan dan kembali untuk memeriksa. Tapi kemudian mereka menemukan bekas pembantaian di tanah dan Korpi telah pergi. Ketika Bruno memeriksa salah satu mayat, dia menemukan bongkahan emas yang disembunyikan tentara itu di sakunya, lalu memutuskan bahwa mereka harus mengejar Korpi. Beberapa saat kemudian, Nazi menemukan Korpi di jalan, dan Puntek mulai menembaknya. Korpi membuat kudanya bertambah cepat dan berhasil menghindari semua tembakan, namun secara tidak sengaja malah masuk ke ladang ranjau. Bruno memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan tembakan dan menunggu hingga Korpi menginjak ranjau. Ia tertawa senang karena dia pikir dia mendapatkan kemenangan yang mudah. Benar saja, kuda Korpi menginjak sebuah ranjau dan terkena sebagian besar ledakan. Ledakan ini membuat Korpi terluka namun dia masih hidup. Dia bangun dengan kepala pusing dan mengucapkan selamat tinggal pada kudanya, sebelum bersiap-siap untuk melakukan serangan balik. Nazi semakin mendekat, jadi Korpi mengambil emas yang terjatuh dari tasnya. Melihat hal ini, Bruno menghentikan kendaraannya dan menunggu Korpi selesai. Sehingga mereka tidak perlu mempertaruhkan nyawa untuk memungut emas itu sendiri. Setelah Korpi selesai, Bruno memerintahkan tentaranya untuk menembak, tetapi Korpi sudah siap memungut semua emas itu. Dia juga mengambil sebuah batu, yang dia lemparkan ke ranjau untuk membuatnya meledak. Asap yang dihasilkan memberikan perlindungan yang baik, dan ketika Nazi melepaskan tembakan, Korpi menggunakan piring pendulangnya sebagai perisai. Setelah beberapa menit tembakan tanpa pandang bulu, Bruno mengirim seorang prajurit muda untuk memeriksa Korpi, tetapi dia terkena ranjau di wajahnya dan ledakan itu langsung membunuhnya. Selanjutnya, Bruno mengirim 2 prajurit untuk menyusuri sisi jalan, tetapi mereka berdua dengan cepat menginjak ranjau dan mati. Pada saat angin datang dan membersihkan asap, mereka menemukan Korpi telah hilang.
Karena tetap ingin mengejarnya, Bruno memerintahkan dua orang wanita berjalan di depan sebagai pemeriksaan keamanan, sehingga Wolf memilih yang paling takut. Hal ini menyebabkan Aino menjadi sukarelawan untuk menggantikan mereka. Sementara itu, Bruno memeriksa area tersebut dan menemukan tanda pengenal anjing milik Corpi. Beberapa saat kemudian, kelompok itu terus maju dengan dua wanita yang diikat di depan kendaraan. Bruno menggunakan radio di dalam tank untuk meminta informasi tentang Corpi dan mendapatkan berita mengejutkan. Atasan mereka mengatakan bahwa mereka harus berhenti mengejarnya, dan mereka masih beruntung jika tidak mati. Ternyata Corpi adalah komando yang paling ditakuti dalam sejarah Finlandia, dan tidak ada yang mau berurusan dengannya. Dia bertempur dalam perang musim dingin, dan kehilangan rumah serta keluarganya karena Rusia. Sehingga dia menjadi prajurit pendendam yang kejam, dan tak mau menerima perintah dari siapapun. Orang Finlandia menyerah untuk mendisiplinkan atau mengendalikannya. Sehingga mereka hanya mengirimnya sendirian ke padang gurun untuk memburu patroli Rusia. Dia menjadi pasukan pembunuh yang beranggotakan satu orang, dan laporan menyebutkan bahwa dia telah membunuh lebih dari 300 orang Rusia. Mereka memanggilnya Koschei, yang berarti sang abadi. Kisah ini tidak membuat Bruno takut, ia tetap ingin mencari Corpi karena ia ingin emas Corpi. Karena itu bisa membebaskannya dari hukuman, karena jelas-jelas Nazi kalah dalam perang. Sementara itu, Corpi terus berjalan hingga ia menemukan sebuah truk yang terbakar dengan mayat di dalamnya. Lalu ia menggunakannya sebagai tempat berlindung, lalu berbaring di belakangnya dan mulai merawat luka-lukanya. Ia mengeluarkan peluru dengan pisau, dan menutup lubang-lubangnya dengan tanah. Saat itu tiba-tiba anjingnya muncul, tetapi si kecil masih patuh dan hanya mengawasi Corpi dari jauh. Akhirnya Corpi pun tertidur. Tapi beberapa jam kemudian ia terbangun lagi, ketika dia mendengar suara berisik. Ternyata Nazi ada di sini, dan mereka telah mendapatkan anjing untuk melacak aroma Corpi. Corpi segera bersembunyi di bawah truk yang terbakar, dan melihat para Nazi lewat. Menyadari bahwa anjing-anjing itu mengincarnya, dia menunggu hingga truk terakhir melintas dan berguling di bawahnya. Ia segera bergelantungan di bawah mobil agar dia bisa ikut terbawa. Kemudian dia melubangi tangki bahan bakar mobil, yang membuat minyak jatuh untuk menghalangi hidung anjing-anjing itu, sehingga tidak mungkin untuk melacak aromanya lagi. Para tentara berhenti untuk membuat rencana baru, jadi Corpi memanfaatkan momen ini untuk melarikan diri. Sayangnya, anjing-anjing itu segera melihatnya dan menggonggong untuk menunjukkan keberadaannya. Seorang tentara berhasil menembak kaki Corpi, tetapi dia masih terus berlari, sehingga Bruno mengirim anjing-anjing untuk mengejarnya. Corpi tidak ragu-ragu menyalakan api di pakaiannya yang telah dibasahi minyak, sehingga membuat anjing-anjing itu takut. Para tentara mengejarnya, lalu Corpi melompat ke dalam danau. Bruno menyuruh anak buahnya menunggu Corpi keluar untuk bernapas. Tapi hal ini memakan waktu cukup lama, karena Corpi memiliki paru-paru yang sangat baik. Ketika kepala Corpi akhirnya mengintip keluar dari air, para prajurit segera menembak, dan darah muncul di atas air. Hal ini membuat mereka berasumsi bahwa mereka telah berhasil membunuhnya. 3 tentara naik ke perahu dan mencapai tengah danau, yang berniat untuk menemukan emas. Namun, begitu seorang prajurit melompat ke dalam air, Corpi mengejutkannya dari belakang dan membunuhnya dengan pisau. Ketika hanya darah yang muncul di permukaan, Bruno mengirim prajurit kedua ke dalam air, tetapi sekali lagi hanya darah yang muncul ke permukaan. Prajurit ketiga harus pergi berikutnya, tetapi dia ketakutan dan mulai pergi dengan perahu. Karena ini dianggap sebagai pengkhianatan, Wolf menembaknya. Hal ini memberi Corpi kesempatan untuk mencuri tubuh tentara Nazi, dan menggunakannya sebagai tempat berlindung saat dia melarikan diri. Sehingga para prajurit melepaskan tembakan tanpa hasil. Pada saat itu, anjing Corpi muncul dan menangis karena tidak bisa menyeberangi air untuk mengikuti tuannya. Melihat anjing Corpi yang tertinggal, membuat Bruno memiliki rencana untuk selanjutnya. Setelah berjam-jam berjalan, Corpi akhirnya berhasil mencapai kota terdekat. Namun dia menjadi sangat sedih, ketika menemukan kota itu terbakar habis di langit malam. Karena terlalu lelah untuk terus berjalan, dia memutuskan untuk beristirahat di dalam sebuah pom bensin yang hancur. Ia mencoba untuk tidur sambil menahan rasa sakit di kakinya, yang membuatnya mendapatkan penglihatan tentang hari saat dia kehilangan keluarganya. Sayangnya, ketika dia berhasil tertidur, dia langsung terbangun oleh suara gonggongan. Corpi keluar untuk bertemu kembali dengan anjingnya, tetapi ia juga menemukan ada tongkat dinamit yang menyala di badan anjingnya. Dia segera mengambilnya dan melemparkan dinamit itu.
Tetapi itu meledak begitu dekat sehingga Corpi terkena dan terjatuh ke tanah. Kemudian dia ditemukan oleh Bruno, Wolf, dan Skutze, yang membawa tali untuk menggantungnya di sebuah tiang. Corpi tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, dan untuk menghormati lawan yang begitu hebat, Skutze melepaskan kebenciannya. Bruno dan Wolf dengan cepat mengikuti teladannya. Sebelum mereka pergi dengan sekantong emas, Bruno mengejeknya dengan meninggalkan sebuah bongkahan di saku Corpi. Setelah mereka pergi, Corpi tetap keras kepala dan menginjak paku pada tiang untuk menjaga tubuhnya tetap tegak. Dia juga mendorong luka kakinya ke paku kedua. Itu menyakitkan, tapi itu membuatnya tetap hidup sepanjang malam. Di pagi harinya, sebuah pesawat mendarat di sebelah stasiun. Guncangan yang ditimbulkan membuat tiang itu bengkok dan menjatuhkan Corpi ke tanah. Dua pilot keluar untuk mencari bahan bakar. Dan salah satu dari mereka menemukan Corpi dan anjingnya yang tidak mau berhenti menggonggong. Pilot kedua menyuruhnya untuk menembak mereka berdua. Tetapi ketika pria itu ragu-ragu, Corpi menendang kakinya dan pria itu jatuh. Yang membuatnya sekarat ketika kepalanya membentur puing-puing. Anjing itu tidak berhenti menggonggong, sehingga pilot pertama datang untuk memeriksa mereka. Hal ini memberikan Corpi kesempatan untuk mengejutkannya dari belakang, yaitu dengan memukulnya dengan batu bata. Corpi mengira tidak ada harapan lagi baginya, dan mengubur bongkahan batu yang ditinggalkan Bruno. Tetapi pada saat itu pilot kedua mulai menggeliat, menunjukkan bahwa dia masih hidup. Menyadari bahwa pilot tersebut dapat berguna, Corpi mengambil kembali emasnya untuk membuat rencana. Saat itu pilot menyaksikannya hal yang mengerikan. Saat Corpi mulai mengeluarkan semua peluru dan potongan logam dari lukanya. Lalu dia membakarnya dengan api, dan menutupnya dengan kawat sebelum membersihkannya dengan minyak. Kemudian dia dan pilot pergi dengan pesawat, yang meninggalkan anjingnya. Beberapa waktu kemudian, Nazi harus menghentikan perjalanan mereka saat menemukan sebuah pesawat yang jatuh dan menghalangi jalan. Wolf dan Skutze mendekati pesawat tersebut dan menemukan pilotnya telah tewas di dalamnya. Namun yang paling mengejutkan adalah, tali yang digunakan untuk menjerat lehernya sama seperti tali yang digunakan pada Corpi. Menyadari bahwa ini adalah jebakan, Bruno akhirnya memahami betapa menakutkannya Corpi dan memerintahkan anak buahnya untuk segera pergi. Dua orang tentara menumpang truk bersama para wanita itu, dan Aino tertawa ketika mendengar mereka membicarakan apa yang sedang terjadi. Dia menjelaskan bahwa mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Sama seperti ratusan orang Rusia yang telah mati dibunuh Corpi. Ia juga mengatakan bahwa Corpi tidak benar-benar abadi, tetapi dia hanya menolak untuk mati. Dalam bahasa Finlandia, mereka menyebutnya sisu, yang merujuk pada bentuk keberanian dan tekad yang tak terbayangkan. Corpi tidak pernah menyerah, sehingga Aino menganggap semua Nazi akan segera mati. Saat itu juga, tiba-tiba salah satu tentara jatuh dan mati. Dan ketika tentara yang lain melihat keluar, dia malah diseret keluar dari truk dan jatuh ke tanah, di mana dia dilindas oleh tank yang datang. Aino mencoba mencuri senjata dari tentara yang tewas. Tetapi pada saat itu Corpi memasuki truk dan mengambil senjata itu terlebih dahulu. Ketika Corpi menyadari bahwa mereka adalah korban yang tidak bersalah, dia membiarkan Aino menyimpannya. Selanjutnya, Corpi naik ke atas truk itu dan membunuh sang sopir dengan menikamnya melalui atap. Lalu dia menarik tubuh korban sehingga Aino dapat mengambil alih kemudi. Kemudian Aino mengemudikan truk lebih dekat ke tank, sehingga Corpi bisa melompat ke atasnya. Ketika orang-orang di dalam tank curiga, gadis-gadis itu menggunakan mayat tersebut sebagai boneka untuk membuat semuanya terlihat baik-baik saja. Setelah itu, Aino mengemudikan kendaraan lebih jauh untuk bergerak di samping truk lain, yang membawa sebagian besar tentara. Ketika cukup dekat, gadis-gadis itu segera melepaskan tembakan untuk membunuh mereka semua. Sementara itu, Aino menembak sang pengemudi truk, yang membuat truk tentara itu keluar dari jalan. Orang-orang di dalam tank menyadari bahaya, dan mulai melaju lebih cepat. Tapi Corpi masih berada di atas tank, dan mulai memukul pintu dengan cangkulnya. Hal ini membuat tank tiba-tiba berhenti dan membuat Corpi terjatuh. Wolf keluar untuk menembaknya, tetapi Corpi dengan cepat naik kembali ke atas tank dan mulai bertarung melawan Wolf dengan tangan kosong. Setelah bertukar banyak serangan buas, keduanya jatuh ke tanah dan tank tersebut hanya menyisakan Bruno dan Skutze. Corpi memukul Wolf beberapa kali lagi, tetapi sebelum dia bisa membunuhnya, dua tentara lain tiba dengan sepeda motor. Begitu mereka melihat Corpi, mereka mengenali sang legenda dan melarikan diri.
Corpi menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengejar tank, dan untuk sesaat Wolf mengira dirinya aman. Namun pada saat itu para wanita bersenjata muncul untuk membalas dendam. Akhirnya tank tersebut berhenti, untuk bertemu dengan seorang pilot yang memiliki pesawat yang masih berfungsi. Namun pesawat hanya memiliki ruang untuk satu orang. Jadi Bruno tidak ragu-ragu untuk membunuh Skutze, lalu melarikan diri dengan pilot pesawat. Namun tiba-tiba Corpi muncul dengan motornya dan langsung melepaskan tembakan. Dia hanya berhasil memecahkan jendela sebelum pesawat lepas landas. Jadi dia melaju tepat di bawahnya dengan cangkul yang terlempar tinggi. Bruno melihat ke bawah dan menyadari bahwa motornya bergerak, jadi dia berasumsi bahwa mereka telah berhasil menghindari amukan Corpi. Tetapi sebenarnya saat itu motornya kosong, dan Corpi berpegangan pada pesawat dengan bantuan cangkulnya. Ketika dia mencoba berpindah tempat, dia hampir terjatuh. Tetapi dia berhasil berpegangan pada sebuah roda dan mulai masuk ke dalam. Yaitu dengan cara membuat lubang di lantai ruang bom dengan cangkulnya. Saat itu Bruno mendengar suara berisik, dan pilot menganggap itu hal biasa karena pesawat yang sudah tua. Tapi Bruno skeptis dan datang untuk memeriksanya. Begitu Bruno membuka pintu, Corpi langsung menghampirinya dan memulai perkelahian. Pukulan dan tendangan mereka sangat ganas, dan meskipun Corpi lebih terampil, dia telah terluka parah dan itu memungkinkan Bruno untuk mengalahkannya. Bruno merasa frustrasi karena Corpi tidak mau menyerah atau berteriak. Jadi ia menggunakan tali dengan logam untuk memukul Corpi lebih keras, sambil bertanya-tanya mengapa Corpi tidak mati. Ketika dia mencoba untuk memukul lagi dengan ujung logam dari tali tersebut, Corpi menangkapnya dengan tangannya dan menghubungkannya ke bom sebelum melepaskannya. Bruno jatuh bersama bom tersebut, dan ketika menyentuh tanah, bom itu langsung meledak. Corpi ingin beristirahat, namun tiba-tiba pesawat berguncang dan mulai jatuh. Ternyata saat itu pilot pesawat terkena peluru nyasar dan telah tewas. Putus asa untuk bertahan hidup, Corpi mengambil emas dan mengikatkan pada dirinya, tepat sebelum pesawat itu menabrak rawa-rawa yang menciptakan ledakan lain. Sementara itu, sebuah unit Finlandia bersiap-siap untuk menyerang karena mereka melihat tank Jerman mendekat. Namun ternyata ini adalah Aino dan para gadis, yang membawa Wolf yang terikat pada meriam. Kembali ke rawa, air membantu Corpi selamat dari tabrakan. Dan sekarang dia memanjat keluar dengan bantuan cangkulnya dan dengan membawa sekantong emas di tangannya. Beberapa hari kemudian, Corpi berhasil mencapai kota Helsinki dengan sepeda Nazi sambil ditemani anjingnya. Dia memasuki ban, di mana semua orang menjadi takut akan kehadirannya. Ia kemudian menjatuhkan semua logam emas di meja resepsionis, sambil meminta uang kertas yang tidak terlalu berat untuk dibawa. Terima kasih telah menonton. Tapi jangan lupa like dan subscribe ya.